Hai semuanya, bertemu lagi bersama saya, Rifan Mukti, di podcast seputar manajemen. Podcast ini sebenarnya hanya untuk melengkapi tugas kuliah aja, tapi di podcast ini kalian bakal ngedengerin tentang seputar manajemen. Kali ini gue mau ngebahas tentang peran, sejarah, dan tujuan akuntansi manajemen yang dibahas pada buku dengan judul Akuntansi Manajemen. Nah, sebelum membahas ke sejarahnya, kita perlu tahu dulu apa itu akuntansi manajemen. Nah, akuntansi manajemen merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang memberikan informasi keuangan kepada pihak internal suatu entitas dalam sebuah pengambilan keputusan. Informasi keuangan yang dihasilkan tidak dipublikasikan kepada umum. Akuntansi manajemen pada awalnya hanya berfokus pada penentuan biaya dan memaksimalkan laba. Namun, seiring dengan perkembangannya, akuntansi manajemen dituntut untuk melakukan berbagai penyesuaian terhadap praktik dalam bisnis. Tujuan dari bab ini yaitu untuk memberikan pemahaman tentang sejarah singkat akuntansi manajemen, perbedaan dan kesamaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, sistem informasi akuntansi manajemen, tren yang mempengaruhi akuntansi manajemen, perilaku etis dan kode etik akuntan manajemen, dan sertifikasi akuntansi manajemen. Oke, langsung aja ke sejarah singkat akuntansi manajemen. Lingkungan ekonomi pada sebuah perusahaan disebabkan karena adanya perkembangan akuntansi manajemen. Berubahnya lingkungan ekonomi dalam perusahaan menyebabkan berubahnya lingkungan bisnis dan sistem informasi manajemennya. Dengan adanya perkembangan ini, maka akuntansi manajemen tradisional tidak dipergunakan lagi. Sistem akuntansi kontemporer yang berorientasi pada perolehan laba melalui kepuasan pelanggan yang saat ini telah digunakan. Prosedur perhitungan biaya produk mulai dikembangkan antara tahun 1880 dan 1925. Kemudian pada tahun 1950-an, dan 1960-an, dilakukan peningkatan kegunaan manajerial dari sistem biaya konvensional. Tahun 1989-an dan 1990-an, praktik-praktik akuntansi manajemen tradisional sudah usah dan tidak berguna. Untuk itu dilakukan berbagai upaya untuk mengembangkan sistem manajemen baru berdasarkan kebutuhan lingkungan ekonomi pada saat ini. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen memiliki beberapa perbedaan. Informasi yang berisi laporan keuangan dalam akuntansi keuangan ditujukan bagi pihak eksternal, sedangkan akuntansi manajemen memberikan informasi kepada pihak internal perusahaan. Akuntansi manajemen juga memberikan informasi yang lebih rinci, lebih luas, dan multidisiplin. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen dapat mempermudah para manajer dalam mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikannya, dan melakukan evaluasi terhadap kinerja yang dimulai dari perencanaan, pengendalian, hingga sampai kepada pengambilan keputusan. Selanjutnya, 10 nilai inti dari perilaku etis yang terdiri dari kejujuran, integritas, pemenuhan janji, kesetiaan, keadilan, kepedulian terhadap sesama, penghargaan kepada orang lain, kewarganegaraan yang bertanggung jawab, pencapaian kesempurnaan dan akuntabilitas. IAI, IAPI, dan IAMI menerbitkan Kode Etik Akuntan Indonesia efektif mulai 1 Juli 2020. Yang berisi 4 bagian penting. Pernyataan tentang prinsip dasar etika dalam Kode Etik Akuntan Indonesia terdiri dari integritas, objektivitas, kompensasi, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Nah, faktor utama dari perubahan dalam akuntansi manajemen terdiri dari orientasi kepada pelanggan, perspektif lintas fungsional,
persaingan global, manajemen mutu total atau TQM, waktu sebagai unsur kompetitif, kemajuan teknologi, kemajuan lingkungan manufaktur, pertumbuhan dan deregulasi dalam industri jasa, dan manajemen berdasarkan aktivitas atau ABM. Terdapat 3 sertifikasi utama dalam akuntan manajemen, yaitu Certified Management Accountant atau CMA, Certificate in Public Accounting atau CPA, dan Certified Internal Auditor atau CIA. Sertifikat CMA dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan dari para akuntan manajemen. Sertifikat CPA tidak sepenuhnya berorientasi terhadap akuntansi manajemen, tetapi banyak dimiliki oleh akuntan manajemen. Sertifikat CIA dimiliki oleh seorang akuntan internal dikarenakan pemeriksaan internal dengan eksternal berbeda. Untuk itu, seorang auditor internal sangat membutuhkan sertifikat ini. Di Indonesia, akuntan berdasarkan lingkup pekerjaannya terdiri dari CPMA atau Certified Professional Management, BAP, atau bersertifikat akuntan publik, Certified PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, dan SAS, atau Sertifikasi Akuntan Syariah. Nah, mungkin itu aja sih pembahasan di podcast kali ini. Mungkin agak sedikit singkat, karena jujur aja persiapannya kali ini kurang nih. Mungkin di podcast selanjutnya bisa lebih baik. Oke, terima kasih. Saya Rifan Mukti, pamit undur diri.